Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raihan Mufti Barok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek saya, yaitu membuat sebuah website data kapal nelayan penangkapan ikan, yang dimana menggunakan PHP dan MySQL, dan juga menggunakan prinsip CRUD, create, read, update, dan delete. Pertama-tama saya membuat tabel kapal. Nah, tabel kapal ini berisikan banyak tabel, yaitu tabel alat tangkap, tabel DPI, daerah penangkapan ikan, tabel pemilik, lalu tabel kapalnya itu sendiri, yang dimana tabel kapal ini menampung semua tabel-tabel alat DPI dan juga pemilik. Dalam tabel alat tangkap berisi kolom ID alat dan nama alat. Nah, nih ID alat dan nama alat. Dan untuk tabel DPI, daerah penangkapan ikan, berisikan kolom ID DPI, nama DPI, dan luas. Dan juga pada tabel pemilik mempunyai kolom ID pemilik, nama pemilik, alamat, dan nomor HP si pemiliknya. Nih. Dan pada tabel kapal ada ID kapal, nama kapal, ID alat yang di tabel alat tangkap tadi, ID pemilik yang ada di tabel pemilik, dan ID DPI di tabel DPI tadi. Selanjutnya saya membuat codingnya di Visual Studio Code. Saya membuat folder kapal dulu, fungsi, ink, dan master. Untuk pertama-tama saya membuat ink dulu yang berisikan config.php-nya, yang memanggil tabel kapal tadi, sudah dibuat di database MySQL-nya. Dan saya membuat master ini untuk tampilan webnya. Ada pertama-tama untuk alat tangkap seperti ini. Ini untuk membuat sebuah data yang akan disimpan di database-nya. Dan juga ini adalah untuk yang menampilkan read-nya, yang membentuk tabel. Dan pada alat tangkap saya membuat fungsi alat tangkap sendiri ada di sini. Ini adalah fungsi alat tangkap. Fungsi ini ada yang dihubungkan dengan alat tangkap yang ada di master, sehingga bisa meng-create dan juga read sebuah data yang disimpan di dalam database. Dan alat tangkap tadi juga mempunyai fungsi edit alat, ini adalah edit ini untuk mengubah atau mengupdate data yang ada di database di alat tangkap. Ini adalah edit alat tangkapnya. Dan edit alat ini mempunyai fungsi, yaitu edit alat di fungsi edit alat.php. Ini adalah fungsinya. Fungsi ini dihubungkan dengan edit alat yang ada di yang dihubungkan dengan edit alat yang di master untuk mengupdate sebuah data yang ada di database. Dan juga pada alat ini selain mempunyai edit, juga mempunyai delete. Nah, delete ini delete alat. Delete alat ini digunakan untuk menghapus atau mendelete data yang ada di database, yaitu pada database alat tangkap. Dan setelah alat tangkap, tadi kan saya sudah membuat tabel DPI, yaitu daerah penangkapan ikan. Nah, ini adalah tampilan codingannya untuk membuat website DPI, daerah penangkapan ikan.
untuk meng-create sebuah data DPI, dan juga untuk membuat read atau tampilan data yang sudah ditambahkan ke database tadi. Nah, DPI ini juga ada fungsinya, yaitu fungsi DPI. Nah, fungsi DPI ini dihubungkan dengan DPI yang ada di master. Nah, selanjutnya DPI ini juga mempunyai fungsi edit. Ini adalah fungsi edit DPI, yang dimana untuk sama tadi, yaitu mengupdate atau merubah data DPI yang ada di database MySQL-nya. Dan untuk DPI juga mempunyai fungsi delete. Ini adalah fungsi delete DPI. Nah, fungsi delete DPI ini juga sama, yaitu menghapus atau mendelete sebuah data di database DPI. Selanjutnya adalah pemilik. Nah, pemilik adalah codingan untuk website pemilik, yaitu untuk meng-create sebuah datanya, dan juga untuk read datanya, untuk menampilkan data yang tadi sudah di-create sehingga muncul di websitenya. Data pemilik .php ini juga mempunyai fungsi. Ini adalah fungsinya, yaitu pemilik .php. Fungsi ini dihubungkan dengan pemilik tadi agar bisa database-nya agar bisa berjalan, agar bisa tersimpan. Dan selain fungsi ini ada juga edit pemilik. Edit pemilik ini untuk mengedit data atau mengambil data pemilik yang ada di database MySQL-nya. Dan ada juga delete pemilik, yaitu untuk menghapus atau mendelete data pemilik yang ada di database. Sudahnya ini adalah kapal, yaitu kapal ini mencakup keseluruhan tabel yang tadi, yang dimana dalam kapal ada ID alat tangkap, ID DPI, dan ID pemilik. Pada kapal ini kita bisa meng-create nama kapal dan juga bisa menampilkannya atau read dalam tabel yang ada di websitenya nanti. Nah, fungsinya untuk kapal ini adalah fungsi untuk kapal yang dihubungkan dengan kapal .php yang ada di master, dan juga kapal memiliki fungsi edit kapal. Nah, ini adalah fungsi edit kapal yang dimana untuk mengupdate data-data yang ada di kapal agar data di database kapal ini dapat berubah atau diupdate. Dan juga ada delete kapal. Fungsi ini untuk mendelete atau menghapus data kapal yang ada di database MySQL. Ya. Selanjutnya, ini adalah tampilan websitenya. Nah, ini adalah tampilan beranda. Untuk tampilan beranda ini tampilan awalnya. Kita bisa mengakses alat tangkap, DPI, pemilik dan kapal lewat sini. Nah, ini adalah DPI, yaitu daerah penangkapan ikan. Nah, kita bisa menyebutkan daerah penangkapan ikan seperti Samudra Pasifik, luasnya 3000 mil. Lalu kita save. Nah, oke. Data yang kita create tadi sudah tersimpan di database-nya. Nah, ID DPI-nya, nama DPI-nya Samudra Pasifik, dan luasnya 3000 mil. Sudah masuk ya. Selanjutnya data yang tadi kita save sudah tertampil atau bisa kita read atau kita baca di dalam websitenya. Ini adalah read. Kita bisa tambahkan lebih banyak data. Ini telat alka, luasnya mil. Oke. Laut Jawa. Selat Madura, nah, data-data ini sudah tampil seperti ini, bisa kita edit.
Itu seperti ini selat 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 Talkai ini kita bisa ubah, edit. Nah, kita bisa ubah namanya Talango Kalianget. Nah, sekitar 10 mil. Lalu kita change. Nah, sudah berubah selat Talango Kalianget 10 mil. Dan juga data ini selain bisa diedit juga bisa di-delete. Ini kita delete. Nah, sudah hilang, sudah tinggal 3. Selat Talango Kalianget sudah hilang, sudah dihapus. Selain data DPI juga ini saya membuat alat tangkap. Nah, kita bisa membuat alat seperti pukat harimau, lalu kita save. Oke. Boom. Juga jala. Data yang kita sudah inputkan tadi atau sudah di-create sudah tersimpan di database-nya. Ini alat tangkap di tadi. Nah, data tadi sudah tersimpan dengan nama alatnya bukan harimau, bom, jala. Ini ID alatnya 27, 28 dan 9. Nah, selain data tadi sudah tersimpan di database-nya, data tadi juga ditampilkan atau bisa kita read. Nih, nama tadi sudah disimpan dalam tabel ini di bawah. Nama-nama tadi di tabel ini bisa kita ubah juga atau kita edit. Seperti jala, kita ubah ke jaring. Nah, lalu kita save. Nah, sudah berubah menjadi jaring. Di database-nya otomatis juga berubah. Nah, jala juga berubah jaring. Itu. Selain bisa diedit juga bisa di-delete. Seperti bom. Ini kita bisa di-delete. Nah, bom ini sudah terhapus. Dan juga di database-nya juga terhapus. Nah, sudah hilang. Setelah alat tangkap, ada pemilik. Nah, ini adalah pemilik kapalnya. Kita bisa inputkan seperti Haji Sanusi contohnya. Alamatnya Kepurana, nomor teleponnya bisa kita isi, lalu kita save. Nah, data yang tadi sudah masuk ke dalam database-nya. Ini pemilik kapal. Nah, Haji Sanusi, alamat Kepurana dan nomor teleponnya seperti ini. Selain sudah tersave di database juga ditampilkan atau kita bisa read di dalam tabel di bawah. Kita sambungkan lagi DNL Surabaya. Kita save lagi. Oke. Ini opsional ya teman-teman, bisa kita isi, kita ubah. Lalu kita save lagi. Teleponnya sembarang. Lalu kita save lagi. Nah, data-data tadi bisa kita ubah atau kita edit seperti alat tangkap atau yang sudah tadi. Sama juga bisa edit. Seperti gitu edit. Namanya Raihan. Nomor HP-nya bisa kita ubah juga. Kita ubah. Nah, otomatis juga berubah di database-nya. Saya refresh dulu. Nah, RE tadi sudah berubah menjadi Rehan. Nama teleponnya juga berubah. Dan di tampilannya juga berubah. Rehan nih, dari Re dan teleponnya juga berubah. Selain kita bisa edit atau kita ubah, juga bisa kita delete. Itu seperti ini. Rehan di delete. Nah,
dan edit sudah dihapus atau delete, di database-nya juga sudah hilang. Nah, setelah itu adalah kapal. Nah, ini adalah website utamanya. Kita bisa membuat nama kapalnya seperti Kopal, alat lengkapnya, jaring, DPI-nya, Selat Madura contohnya, miliknya TNI Angkatan Laut. Lalu kita save. Oke. Nah, yang sudah kita buat tadi sudah tersimpan di dalam tabel kapal. Nah, nama kapalnya Kopal. Ini ID dari alat pemilik dan ID DPI, dan juga ditampilkan dalam tabelnya, yaitu nama kapalnya, alat tangkapnya, DPI atau daerah penangkapan ikannya, dan pemiliknya. Kita bisa inputkan lebih banyak lagi. Ini kita bisa edit atau kita ubah namanya. Nah, kita ubah ke serbaguna. Nah, jaringnya bisa menjadi buat harimau. Ini juga bisa kita ubah ke Laut Jawa. Miliknya juga bisa ubah. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Namanya serbaguna buat harimau, Laut Jawa. Dan ini juga bisa kita hapus atau kita delete dengan memencet tombol delete ini. Nah, sudah berubah, sudah hilang. Di database-nya otomatis juga sudah hilang atau berubah. Simbolnya dari website ini adalah menggunakan prinsip CRUD, create, read, update, dan delete, yaitu create untuk membuat sebuah data kapal penangkapan ikan yang dimana akan disimpan di database, dan read untuk menampilkan atau bisa membaca, agar bisa membaca data tersebut di dalam websitenya. Update untuk mengupdate atau mengedit data yang ada di database-nya. Dan yang terakhir adalah delete untuk menghapus atau menghilangkan data yang ada di database-nya. Demikian tugas proyek website saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.